Gadis itu lahir dengan wajah seperti seorang wanita tua. Karena penampilannya yang aneh, keluarganya meninggalkannya sejak kecil. Seorang wanita baik hati kemudian mengadopsinya. Namun orang-orang tetap menganggapnya seperti monster. Bahkan ibu angkatnya harus menghadapi ejekan dan diskriminasi dari warga desa. Beberapa waktu kemudian gadis itu berusia 7 tahun. Setiap hari anak-anak lain selalu mengejeknya. Hanya ada seorang anak laki-laki yang membelanya dan menjadi temannya. Anak laki-laki itu berkata bahwa dia akan memperkenalkannya kepada ayahnya, yang merupakan seorang dokter. Ayahnya kemudian memeriksa gadis itu dengan teliti. Ia menemukan bahwa gadis tersebut memiliki banyak penyakit bawaan. Kondisi tubuhnya juga seperti seorang wanita berusia 70 tahun. Karena itu, dokter memperkirakan bahwa gadis itu mungkin tidak akan hidup lebih dari 10 tahun. Namun yang mengejutkan, gadis itu tidak hanya tetap hidup, tetapi tubuhnya perlahan menjadi semakin muda. Ketika gadis itu berusia 18 tahun, anak laki-laki itu masuk universitas. Dia berjanji bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya, dia akan mencari cara untuk menyembuhkannya. Keesokan harinya, anak laki-laki itu membawa gadis tersebut ke rumahnya untuk menghadiri sebuah pesta. Tetapi seorang gadis yang menyukai anak laki-laki itu merasa sangat cemburu saat melihat mereka bersama. Diam-diam, dia merobek kartu pendaftaran universitas milik anak laki-laki itu dan menuduh gadis tersebut sebagai pelakunya. Anak laki-laki itu tidak percaya kepadanya. Ketika dia membuka kotak tempat kartu itu disimpan, semua orang melihat kartu pendaftaran yang sudah robek. Semua orang mengira bahwa gadis itu yang melakukannya. Gadis itu berusaha menjelaskan, tetapi tidak ada yang mau mempercayainya. Dengan hati yang hancur, dia pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, hubungan mereka pun terputus. Untuk membuat gadis itu menjadi lebih kuat, ibu angkatnya menyuruhnya pergi ke kota dan mencoba mencari kehidupan yang lebih baik. Gadis itu setuju. Ketika anak laki-laki itu mengetahui bahwa dia pergi, dia berlari mencarinya, tetapi tidak berhasil bertemu dengannya untuk terakhir kali. Setelah tiba di kota, gadis itu mulai bekerja di sebuah klub. Kemampuannya menarik perhatian banyak orang. Dia berkembang dengan usahanya sendiri dan segera menjadi asisten yang paling dipercaya oleh atasannya. 6 tahun kemudian, gadis itu menjadi semakin muda dan cantik. Anak laki-laki itu sering mengunjungi ibu angkat gadis tersebut, tetapi dia tidak pernah mendapatkan kabar tentang gadis itu. Suatu hari, atasannya memberikan sebuah tugas besar kepadanya. Dia diminta kembali ke desa asalnya untuk menjadi direktur utama cabang perusahaan di sana. Pada hari yang sama, itu juga merupakan hari ulang tahun anak laki-laki tersebut. Dia mengundang ibu angkat gadis itu ke pesta ulang tahunnya. Di pesta itu, gadis yang dulu membuat rencana jahat akhirnya menyatakan cintanya kepada anak laki-laki tersebut. Namun, dia menolaknya dengan tegas. Tiba-tiba, gadis itu datang ke pesta. Semua orang terkejut melihat kecantikannya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Hanya ibu angkatnya yang langsung mengenalinya dan merasa sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa gadis yang dulu dianggap buruk rupa kini telah berubah menjadi begitu cantik. Anak laki-laki itu sangat bahagia ketika melihatnya. Ketika gadis yang cemburu itu mengetahui bahwa dia adalah gadis yang dulu dianggap jelek, dia berkata dengan iri bahwa gadis itu pasti telah melakukan operasi plastik. Gadis itu mengabaikan perkataannya dan pergi bersama ibu angkatnya. Gadis yang iri itu mulai panik. Dia menarik temannya ke tempat lain dan berkata bahwa dia takut kebenaran akan terungkap, yaitu bahwa dialah yang merobek kartu pendaftaran universitas itu. Namun dia tidak tahu bahwa ayah anak laki-laki tersebut telah mendengar semuanya. Bersambung ke part 2. Jangan lupa like dan subscribe.